Vinland Saga adalah sebuah kisah sejarah dari Viking dan perang Eropa yang diadaptasi ke dalam anime. Beberapa karakter memang benar-benar ada di dunia nyata, namun tentu saja ada tambahan fiktif di dalam ceritanya supaya lebih menarik. Viking sendiri adalah orang-orang yang berasal dari daerah Skandinavia. Skandinavia sendiri terdiri dari 3 negara, yaitu Denmark, Norway, dan Sweden atau Swedia. Pada masa kejayaannya, para Viking seringkali melakukan penyerbuan, perampokan, penjarahan, dan bahkan berdagang dengan cara yang baik dan benar. Namun, hal-hal yang diperdagangkan bukan hanya barang atau makanan, tapi ada juga perdagangan budak. Ada budak laki-laki untuk bekerja kasar, dan ada budak perempuan untuk pemuas nafsu. Memang ini adalah zaman-zaman jahiliyah yang terjadi di Eropa sana. By the way, ada 6,6% orang Malaysia yang menonton channel ini. Mau ngasih tahu aja, budak dalam bahasa Indonesia artinya adalah slave. Kalau di Malaysia, budak artinya adalah anak. Jadi akan terdengar sangat mengerikan jika orang-orang Malaysia salah mengartikan kalimat-kalimat yang sebelumnya. Oke, lanjut. Selain melakukan perampokan dan pembunuhan, para Viking juga melakukan eksplorasi untuk mencari tempat yang layak dihuni. Beberapa tempat yang berhasil ditemukan oleh para Viking diantaranya adalah Iceland, Greenland, dan juga Finland. Vinland Saga. Pada tahun 987, terjadi pertempuran antara kelompok Jomsviking melawan kerajaan Norway. Jomsviking merupakan tentara bayaran yang saat itu menjalankan perintah dari kerajaan Denmark. Di dalam kelompok Jomsviking terdapat 2 komandan yang sangat kuat. Mereka adalah Thors dan Thorkel. Namun, jika mereka dibandingkan, kemampuan Thors sangat jauh di atas Thorkel. Kemampuannya bahkan diakui oleh pemimpin tertinggi dari Jomsviking yang bernama Sigvaldi. Saking sukanya terhadap Thors, Sigvaldi sampai menjodohkannya dengan putrinya yang bernama Helga. Dalam pertempuran ini, Thors bisa membunuh banyak orang sendirian. Namun, tiba-tiba saja muncul sesuatu yang mengganggu pikirannya. Dia yang selama ini berdarah dingin, tiba-tiba saja ingin bertobat dan berhenti membunuh. Dia pun akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dari medan pertempuran. Pada akhirnya, Jomsviking kalah dalam pertempuran ini. Thorkel sampai menangis karena dia mengira bahwa Thors sudah mati. 3 bulan setelah kejadian itu, Thors pergi ke markas utama Jomsviking yang berada di Jomsborg. Tujuannya adalah dia ingin membawa istri dan anaknya pergi ke tempat yang aman dan menjalani kehidupan yang tenang. Di sana, mereka sempat bertemu dengan Thorkel. Thorkel pun merasa bahagia mengetahui Thors yang masih hidup. Kemudian, Thors memberitahukan bahwa dia berniat untuk meninggalkan Jomsviking. Mendengar pernyataan tersebut, Thorkel tersulut emosi. Karena di dalam organisasi terdapat aturan bahwa siapapun yang pergi tanpa izin pemimpin akan dihukum mati. Sempat terjadi pertarungan antara Thors melawan Thorkel. Namun pada akhirnya, Thors bisa membuat Thorkel pingsan dan dia pun akhirnya berhasil melarikan diri. Pada tahun 1002, Thors menjalani kehidupan yang tenang bersama keluarganya di daerah Iceland. Dia memiliki 2 anak. Pertama, perempuan bernama Ylva. Kedua, anak laki-laki bernama Thorfinn. Selain hidup bersama dengan keluarganya, Thors juga hidup berdampingan dengan beberapa imigran lain. Penduduk yang berada di Iceland kebanyakan adalah orang-orang yang berasal dari Norway. Pada masa itu, Norway dijajah oleh pasukan Denmark yang dipimpin oleh Harald. Setelah Norway jatuh di tangan Harald, beberapa penduduk memutuskan untuk pergi dan sekarang mereka menetap di Iceland. Sementara itu, di wilayah Northumbria, para Viking sedang melakukan budaya mandi bersama setiap hari Sabtu. Kebiasaan ini ternyata juga diketahui oleh kerajaan England atau Inggris. Kemudian, pasukan Inggris menyerang Viking di saat mereka lengah. Serangan ini juga menewaskan adik dari Raja Denmark yang bernama Gunhilde. Artinya, kejadian ini akan menjadi pemicu perang besar antara Denmark dan Inggris. Raja Denmark mempunyai alasan yang kuat, yaitu balas dendam atas kematian adiknya. Beberapa hari kemudian, salah satu petinggi Jomsviking yang bernama Floki pergi ke Iceland untuk menemui Thors. Tujuannya adalah dia ingin mengajak Thors untuk bergabung ke dalam peperangan melawan Inggris.
Sigvaldi, selaku pemimpin tertinggi, sudah memutuskan untuk memihak kepada kerajaan Denmark. Dia pun memerintahkan Floki untuk mengumpulkan semua pasukan di markas utama. Meskipun Thor sudah melanggar aturan, namun Sigvaldi masih memaafkannya, dengan syarat dia harus bergabung ke dalam peperangan. Jika Thor menolak, Floki sudah diperintahkan untuk membunuh semua orang yang tinggal di Iceland. Pada akhirnya, Thor setuju untuk bergabung demi melindungi keluarga dan juga orang-orang Iceland. Dia pun berangkat bersama dengan beberapa orang lainnya. Kemudian, di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba Thorfinn muncul dari dalam barrel. Meskipun masih kecil, dia sudah berniat untuk bergabung dalam peperangan. Di sisi lain, setelah menyelesaikan urusan di Iceland, Floki singgah sementara di Kepulauan Faroe. Dia memang sengaja pergi ke sana untuk menyewa jasa dari pasukan bajak laut yang dipimpin oleh Askeladd. Pasukan Askeladd merupakan kelompok tentara bayaran. Mereka tidak memihak kubu manapun. Satu-satunya hal yang mereka pedulikan hanyalah keuntungan. Lalu, secara mengejutkan, Floki menyewa jasa Askeladd untuk membunuh Thor. Hal ini merupakan keputusan pribadi Floki. Meskipun pemimpin tertinggi sudah memaafkan Thor, namun ternyata Floki tidak. Dia adalah seseorang yang sangat patuh terhadap aturan Jomsviking. Dia bersikeras untuk membunuh Thor karena sudah melanggar aturan, yaitu melarikan diri dari medan pertempuran. Sementara itu, kelompok Thor sedang dalam perjalanan menuju ke Jomsborg. Kemudian, di saat mereka melewati Kepulauan Faroe, dalam sekejap mereka langsung dikepung oleh pasukan Askeladd. Thor memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Dia melompat ke kapal musuh lalu menghajar beberapa orang dengan tangan kosong. Sesuai dengan prinsipnya, Thor hanya membuat musuhnya pingsan. Kemudian, salah satu anak buah Askeladd yang bernama Bjorn mencoba untuk melawan Thor. Namun, Thor bisa dengan mudah mengalahkannya. Kemudian, dia memikirkan bagaimana caranya untuk keluar dari situasi ini. Pihak musuh mempunyai pasukan yang kuat ditambah dengan pemanah yang berada di atas tebing. Dia khawatir dengan keselamatan teman-teman dan juga anaknya. Dia pun mencoba menantang duel 1 lawan 1 dengan Askeladd. Duel 1 lawan 1 merupakan tradisi yang sangat dijunjung tinggi. Siapapun yang kalah harus mematuhi aturan yang sudah disepakati. Jika Thor menang, maka Askeladd harus mundur. Namun jika Thor kalah, maka Askeladd bebas untuk melakukan apapun. Mereka pun bersepakat dan akhirnya pertarungan pun dimulai. Thor berhasil memenangkan pertarungan ini. Namun, kembali pada prinsipnya, dia tidak mau membunuh Askeladd. Kemudian, Bjorn mencoba untuk memanfaatkan kesempatan ini. Dia melompati kapal, lalu menyandra Thorfinn. Hal ini membuat Thor menyerah. Dia pun mengorbankan dirinya supaya Thorfinn selamat. Pada akhirnya, Thor meninggal dipanah oleh pasukan Askeladd. Setelah itu, Askeladd merampas satu kapal milik Thor. Sedangkan Leif dan beberapa orang lainnya diminta untuk pulang ke Iceland. Namun di luar dugaan, ternyata Thorfinn bersembunyi di dalam kapal yang dibawa Askeladd. Mulai dari sekarang, dia akan mengikuti Askeladd dengan niat untuk membunuhnya. Beberapa hari kemudian, pasukan Askeladd sampai di dataran Inggris. Di sana, mereka membantai semua penduduk desa, lalu mereka pun istirahat sementara di desa itu. Ketika malam tiba, Thorfinn diam-diam menyusup ke tempat Askeladd. Pada awalnya, dia berniat membunuh Askeladd ketika sedang tidur. Namun tiba-tiba saja, dia membatalkan niatnya, lalu pergi begitu saja. Sebenarnya, Askeladd sendiri masih belum tidur pada saat itu. Dia tahu bahwa Thorfinn ada di belakangnya, namun dia hanya diam saja. Keesokan harinya, Thorfinn menantang Askeladd untuk duel 1 lawan 1. Ternyata, meskipun masih kecil, dia sudah memiliki jiwa kesatria. Dia memang ingin membunuh Askeladd, namun tidak dengan cara pengecut. Dia ingin membunuh Askeladd di dalam tradisi duel selayaknya kesatria yang terhormat. Tentu saja, Thorfinn yang masih kecil tidak akan mampu melawan Askeladd. Setelah itu, Thorfinn belajar menggunakan pedang berukuran kecil. Dia berlatih sendirian dengan tekad yang kuat untuk membunuh Askeladd. Lalu, beberapa hari kemudian, dia menantang duel untuk yang kedua kalinya. Kali ini, dia mencoba untuk menggunakan cara yang licik. Ketika Askeladd lengah, Thorfinn melemparkan pedang ke arahnya. Namun, lemparannya masih bisa ditangkis.
Setelah pertarungan tersebut, Askeladd mengajak Thorfinn ke medan perang. Jika Thorfinn bisa berguna dalam peperangan, maka Askeladd berjanji akan menerima tantangan duel kapanpun itu. Akhirnya, Thorfinn pun bergabung dalam pasukan Askeladd. Namun hubungan mereka berdua cukup rumit, karena tujuan Thorfinn hanyalah membunuh Askeladd dalam duel yang resmi. Dan di saat yang sama, dia juga membantu Askeladd dalam peperangan. Pasukan Askeladd berencana untuk membantu kerajaan Denmark dalam peperangan melawan Inggris. Mulai dari sini, Thorfinn tumbuh besar dalam peperangan. Dia melihat kekejaman di depan matanya sendiri. Bahkan, dia terlibat secara langsung dan sudah membunuh beberapa pasukan Inggris. Kemampuan bertarungnya semakin bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Serangan Denmark terhadap Inggris sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Kini, mereka berhasil menguasai beberapa daerah Inggris. Raja Denmark yang bernama Sweyn memutuskan untuk mengistirahatkan pasukannya. Keputusan raja juga berpengaruh pada pasukan Askeladd. Karena tidak ada pertempuran, jadi mereka nggak ada kerjaan. Lalu, mereka pun menuju ke Prancis untuk mencari keuntungan. Kebetulan, di Prancis sedang terjadi perang saudara. Baik pasukan biru dan pasukan merah, mereka semua adalah sama-sama orang Prancis. Kemudian, Askeladd berencana untuk mengambil keuntungan dari peperangan Prancis. Rencananya adalah mereka akan membantu fraksi merah untuk menghancurkan benteng fraksi biru dan meminta imbalan yang cukup besar. Dalam pertempuran ini, pasukan Askeladd melakukan hal yang gila. Mereka menggotong kapal melalui jalur darat. Hal ini dilakukan karena benteng fraksi biru tidak memiliki penjaga dari arah sungai. Setelah berhasil menerobos, mereka pun membantai seluruh pasukan fraksi biru. Begitu juga dengan Thorfinn. Dia juga berkontribusi sangat besar dalam pertempuran ini. Setelah semuanya beres, mereka mengambil semua harta yang tersimpan di gudang. Lalu, mereka pun segera pergi meninggalkan Prancis. Memang inilah rencana mereka sejak awal. Mereka tidak mengharapkan imbalan dari fraksi merah. Akan tetapi, mereka mengambil 100% harta milik fraksi biru. Setelah itu, mereka memutuskan untuk pulang ke kampung halaman. Di sana, mereka berpesta menikmati hasil jarahan dari Prancis. Pada kesempatan ini, Thorfinn menantang Askeladd berduel untuk yang ketiga kalinya. Namun, meskipun dia sudah bertambah kuat, tetap saja dia masih belum bisa mengalahkan Askeladd. 1 tahun kemudian, bulan Agustus tahun 1013, tibalah saatnya bagi pasukan Denmark melanjutkan penyerangan terhadap Inggris. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan dan berhasil menguasai 5 kota. Tentu saja, pasukan Askeladd bersama Thorfinn juga terlibat dalam peperangan ini. Mereka pun terus melanjutkan penyerangan hingga sampai di kota London. Di sana, pasukan Denmark menemui hambatan yang besar. Di luar dugaan, Thorkel sekarang bergabung memperkuat pasukan Inggris. Thorkel adalah seorang yang sangat menyukai bertempuran. Dalam pasukan Viking, dia merupakan orang terkuat nomor 2 setelah Thors. Dia sadar bahwa pasukan Inggris sangat lemah. Jika dia berada di pihak Denmark, maka menurutnya tidak seru jika bertempur dengan musuh yang lemah. Oleh sebab itu, dia bergabung dengan Inggris. Keinginan Thorkel akhirnya terwujud. Dia diserang oleh Thorfinn dan sempat melakukan pertarungan yang seru. Saat ini, Thorkel masih belum mengetahui bahwa Thorfinn adalah anak Thors. Thorfinn dihajar habis-habisan hingga beberapa tulang rusuknya patah. Namun di saat-saat terakhir, Thorfinn berhasil memotong 2 jari Thorkel dan akhirnya dia pun berhasil meloloskan diri. Secara keseluruhan, pasukan Denmark gagal menaklukkan London. Ini adalah kemenangan pertama bagi kerajaan Inggris. Setelah kejadian ini, Raja Sweyn bersama pasukan utama segera pergi menuju ke daerah barat. Sedangkan penaklukan London akan diserahkan kepada anaknya yang bernama Canute. Dia juga akan dibantu oleh 4.000 pasukan Denmark. Tak lama kemudian, Thorkel segera menyerang bersama dengan 500 orang pasukan. Di luar dugaan, 4.000 pasukan Denmark berhasil dibantai oleh 500 pasukan Thorkel. Pada akhirnya, Canute berhasil ditangkap oleh Thorkel. Kabar ini pun segera disampaikan kepada pasukan Askeladd. Kemudian dia memutuskan untuk menyelamatkan Canute dari tangan Thorkel. Tak lama kemudian, rencana Askeladd segera dimulai.
Pertama, dia memancing pasukan Thorkel untuk bertarung di dalam hutan. Lalu, dia pun membakar hutan tersebut. Tentu saja, kebakaran hutan seperti ini belum cukup untuk mengalahkan Thorkel. Namun, tujuan Askeladd bukan itu. Tujuan dia yang sebenarnya adalah membakar hutan untuk menciptakan asap. Kemudian dia meminta Thorfinn untuk menyelamatkan Canute. Pada akhirnya, rencananya berhasil. Mulai dari sini, pasukan Askeladd akan berusaha mengawal Pangeran Canute. Kemudian, untuk menghindari kejaran Thorkel, Askeladd meninggalkan wilayah Inggris dan memasuki wilayah Wales. Dengan begitu, Thorkel tidak akan bisa mengejar, karena dia tidak bisa memasuki wilayah Wales. Wales sendiri merupakan negara merdeka yang berada di sebelah barat Inggris. Namun negara ini tidak memakai sistem negara kesatuan. Wilayah mereka terbagi menjadi beberapa kerajaan yang masing-masing memiliki ideologi yang berbeda. Kerajaan yang bersedia membantu Askeladd adalah Kerajaan Morgan yang dipimpin oleh Jenderal Gratianus. Hal ini bukanlah tanpa alasan. Selama ini, seluruh kerajaan Wales selalu terancam oleh invasi Inggris. Jadi, mereka mengharapkan perlindungan dari Kerajaan Denmark. Jika mereka berkontribusi dalam menyelamatkan Pangeran Canute, maka hal ini akan menjadi awal persahabatan antara Wales dengan Denmark. Rencana Askeladd saat ini adalah pergi ke kota Gainsborough dengan cara melewati daerah Wales. Setelah berhasil melewati Wales, mereka pun memasuki wilayah Mercia. Di sana, mereka terjebak badai salju dan tidak bisa berkemah. Kemudian, mereka melihat sebuah desa kecil di daerah setempat. Lalu yang mereka lakukan adalah membunuh semua warga desa dan mengambil alih rumah mereka untuk digunakan untuk beristirahat. Saat ini, pasukan Askeladd berhasil berlindung dari salju. Namun tanpa disadari, terdapat satu orang penduduk desa yang berhasil lolos dari serangan Askeladd. Keesokan harinya, perempuan yang berhasil lolos tersebut melaporkan keberadaan Askeladd kepada pasukan Inggris. Tentu saja kabar ini juga sampai di telinga Thorkel. Seketika itu juga, dia langsung mengerahkan seluruh pasukan menuju ke tempat Askeladd. Sementara itu, Thorfinn, Canute, dan Ragnar sedang beristirahat sambil menikmati makanan. Ragnar sendiri adalah pengasuh Pangeran Canute sejak kecil. Bahkan, Canute sudah menganggap Ragnar sebagai ayah melebihi ayah kandungnya sendiri. Selama ini, Ragnar selalu memanjakan Canute secara berlebihan. Meskipun tujuannya baik, namun hal ini membuat Canute menjadi seorang penakut. Sifatnya sama sekali tidak mencerminkan seorang raja. Hal ini juga disadari oleh Askeladd. Kemudian dia memutuskan untuk membunuh Ragnar dengan tujuan supaya Pangeran Canute berhenti menjadi anak yang manja. Lalu, sebelum Ragnar meninggal, dia sempat memberitahukan konflik yang terjadi dalam kerajaan Denmark. Jadi, Raja Sven memiliki dua anak, yaitu Harald dan Canute. Hal ini membuat Denmark terpecah menjadi dua fraksi. Satu mendukung Canute sebagai penerus raja, dan satunya lagi mendukung Harald. Raja Sven takut jika dua fraksi ini suatu saat akan berperang memperebutkan tahta kerajaan. Jika dalam satu kerajaan terjadi perang saudara, maka bisa dipastikan kerajaan itu akan hancur. Raja akhirnya memutuskan untuk membunuh Canute. Selain untuk mencegah perang saudara, raja sendiri juga menilai Canute tidak pantas untuk menjadi penerus tahta. Secara pribadi, Raja Sven lebih memilih Harald sebagai penerus tahta, karena Harald memiliki sifat-sifat yang dibutuhkan untuk menjadi seorang raja. Jadi, alasan kenapa Raja Sven mengirim Canute ke medan perang adalah supaya dia mati di medan perang. Mengetahui fakta ini, Askeladd terpaksa merubah seluruh rencananya. Selama ini, dia rela mengorbankan nyawa demi mengawal Canute karena dia mengira bahwa Canute akan menjadi penerus raja. Jika Canute menjadi raja, maka Askeladd akan menyandang jabatan tinggi dalam kerajaan. Ketika dia sudah memiliki jabatan, dia berencana untuk menjalin hubungan damai antara Denmark dan Wales. Kenapa dia sangat ingin melindungi Wales? Karena dia adalah keturunan orang Wales. Askeladd adalah seseorang yang memiliki darah campuran dari Denmark dan juga Wales. Ayahnya orang Denmark dan ibunya orang Wales. Namun, dia bukanlah anak yang terlahir dari keluarga yang bahagia. Ayahnya yang bernama Olaf dulunya sempat menjajah Wales selama beberapa tahun. Selama Olaf berkuasa, dia seringkali menjadikan perempuan Wales sebagai budak.
Suatu hari, salah satu budaknya hamil dan melahirkan anak, yaitu Askeladd. Ibunya Askeladd merupakan budak favoritnya Olaf. Namun, suatu hari dia jatuh sakit dan dia pun dibuang begitu saja. Askeladd pun berusaha merawat ibunya sendirian. Tak peduli apapun statusnya, dia tetaplah seorang anak yang berbakti. Hal ini juga membuatnya sangat membenci Olaf. Dan bukan hanya Olaf saja, tapi Askeladd juga membenci semua orang Denmark. Di umur belasan tahun, dia nekat membunuh ayahnya sendiri ketika dia tidur. Kemudian, dia tumbuh menjadi pria seperti sekarang ini. Pasukan Askeladd pun segera pergi meninggalkan desa demi menghindari pertempuran dengan Thorkel. Namun di luar dugaan, pasukan Thorkel bisa mengejar mereka. Kemudian, terjadi perselisihan di antara sesama pasukan Askeladd. Beberapa dari mereka memutuskan untuk menyerah dan ingin bergabung bersama pasukan Thorkel. Kini, Askeladd dihadang oleh beberapa anak buahnya sendiri. Hanya ada 2 orang saja yang masih setia. Mereka adalah Bjorn dan Thorfinn. Mereka pun diminta melarikan diri untuk menyelamatkan Pangeran Canute. Sementara Askeladd ditinggal dan bertarung sendirian. Dia pun terluka parah akibat serangan dari mantan anak buahnya sendiri. Kemudian, lagi-lagi terjadi hal yang tidak terduga. Thorkel membantai semua anak buah Askeladd dan Askeladd sendiri dibiarkan hidup. Lalu di tengah-tengah pembantaian, tiba-tiba saja Thorfinn kembali dan nekat menyerang Thorkel. Thorfinn sudah salah paham. Dia mengira bahwa Askeladd akan dibunuh oleh Thorkel. Padahal faktanya, Askeladd justru diserang oleh anak buahnya sendiri. Di sisi lain, Bjorn saat ini sedang bertarung melawan mantan rekannya sendiri. Semua ini dilakukannya demi melindungi Canute. Melihat pertempuran ini, tiba-tiba saja Canute mengalami perubahan yang signifikan. Setelah melalui banyak pertempuran, dia merasa lelah dan ingin merubah dunia yang kejam ini. Dia yang dulunya adalah pecundang, sekarang sudah berubah menjadi pria sejati. Bahkan, karisma dari Pangeran Canute juga membuat Bjorn tenang. Kemudian, yang dia lakukan selanjutnya adalah kembali ke tempat Thorkel. Sementara itu, Thorfinn saat ini sedang bertarung 1 lawan 1 melawan Thorkel. Dia juga dibantu oleh Askeladd dengan cara memantulkan cahaya ke arah mata Thorkel. Saat Thorkel lengah karena terkena silauan cahaya, Thorfinn berhasil menjatuhkannya. Belum selesai sampai di situ, Thorfinn mencoba untuk melukai mata kiri Thorkel. Tentu saja, kejadian ini membuat anak buah Thorkel marah besar. Akhirnya, dia pun berhasil dihentikan oleh beberapa anak buah Thorkel. Tak lama kemudian, Canute tiba di tempat tersebut. Dia pun menghentikan semua pertikaian antara Thorkel dan Thorfinn. Kemudian, Canute memberitahu Thorkel bahwa Raja Sweyn menginginkan dia mati. Artinya, percuma saja jika pasukan Inggris menangkap Canute sebagai sandera. Canute juga mengatakan bahwa mulai dari sekarang, dia akan melawan Raja Sweyn. Mendengar pernyataan itu, Thorkel langsung berubah pikiran. Dia pun menyatakan diri sebagai pengikut Canute. Mulai sekarang, Thorkel, Askeladd, dan Thorfinn semuanya bersatu di bawah pimpinan Canute. Tujuan mereka adalah mengalahkan Raja Sweyn, lalu menjalin perdamaian antara Denmark, England, dan juga Wales. Sumber masalah dari semua ini adalah kebiadaban orang-orang Denmark yang dipimpin oleh Raja Sweyn. Jika Canute menjadi Raja Denmark, dia berencana untuk merubah segalanya. Dengan bergabungnya Thorkel di bawah pimpinan Canute, maka Inggris sekarang sudah resmi kalah dalam peperangan ini. Setelah itu, Canute bersama pasukannya segera kembali ke tempat Raja Sweyn. Sesampainya di sana, mereka diminta untuk menemui Raja. Mengetahui bahwa Canute masih hidup, Raja Sweyn memutuskan untuk membunuhnya secara langsung. Namun, semua itu bisa digagalkan oleh Askeladd dengan menggunakan kemampuan diplomasi. Dia mengatakan bahwa membunuh Canute bukanlah keputusan yang bijak. Jika Canute mati, maka Thorkel akan kembali memihak kepada Inggris. Mendengar pernyataan Askeladd, Raja langsung membatalkan niatnya. Kemudian, dia mengundang Canute beserta pengikutnya untuk datang ke kota York. Di sana, Raja akan mengadakan pesta untuk merayakan kemenangannya atas Inggris. Tentu saja, kedua belah pihak hanya berpura-pura saling memahami. Raja Sweyn tetap ingin membunuh Canute, dan Canute juga ingin membunuh Raja. Ini adalah pertarungan strategi antara kedua belah pihak. Keesokan harinya, Thorfinn kembali menantang Askeladd untuk berduel 1 lawan 1.
Pertarungan ini juga disaksikan oleh Canute dan juga Thorkel. Namun, tetap saja Thorfinn masih kalah melawan Askeladd. Bahkan, Askeladd sampai muak hingga memutuskan untuk membunuhnya. Namun, Pangeran Canute segera mencegah itu semua. Setelah kalah untuk yang kesekian kalinya, perasaan Thorfinn kini menjadi hampa. Dia tidak tahu lagi harus bagaimana. Dia yang selama ini berniat untuk balas dendam, tanpa disadari dia malah membantu musuhnya hingga sampai sekarang. Semua ini terjadi karena dia memiliki harga diri sebagai prajurit. Andai saja dia membunuh Askeladd ketika dia tidur, mungkin dia tidak akan menjadi seperti yang sekarang. Beberapa hari kemudian, pesta merayakan kemenangan segera dimulai. Dalam pesta ini, Raja juga mengatakan rencana penyerbuan yang selanjutnya. Secara mengejutkan, Raja berniat untuk menyerang Wales. Mendengar pernyataan Raja, Askeladd sangat terkejut sekaligus ketakutan. Artinya, Raja Swen sudah mengetahui informasi penting yang berkaitan dengan Askeladd. Kemudian, Askeladd mencoba membujuk Raja supaya rencana menyerang Wales dibatalkan. Dia mengatakan bahwa Wales adalah negara miskin, jadi penyerangan ini sama sekali tidak menguntungkan. Kemudian, Raja mendekati Askeladd, lalu dia membisikkan, "Wales atau Canute, pilih salah satu. Berikan kepala Canute kepadaku, nanti Wales akan kubebaskan." Selain itu, dia juga menghina ibu Askeladd yang merupakan seorang budak. Mendengar itu semua, emosi Askeladd langsung memuncak. Tanpa ragu, dia pun membunuh Raja di depan semua orang. Setelah membunuh Raja, dia memberikan semacam kode untuk Canute. Kemudian, Canute segera membunuh Askeladd dengan tangannya sendiri. Askeladd memang sengaja melakukan ini. Berkat pengorbanannya, Canute bisa menjadi raja yang diakui oleh semua orang. Di saat yang sama, kematian Askeladd juga membuat Thorfinn sangat terpukul. Perasaannya saat ini sangat rumit. Entah dia sedih karena kehilangan Askeladd, atau dia kecewa karena gagal balas dendam. Entahlah, apapun alasannya, intinya Thorfinn yang sekarang sudah tidak memiliki alasan untuk bertarung. Canute sekarang sudah resmi menjadi Raja Denmark. Dia juga membatalkan rencana untuk menyerang Wales dan berniat untuk menjalin perdamaian. Sementara Thorfinn sudah tidak memiliki alasan untuk bertarung. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Seperti biasa, silahkan baca manganya sendiri. Vinland Saga selesai.